Bupati Lampung Selatan Haji Nanang Ermanto dan Wakil Bupati Pandu Kusuma Dewangsa menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang perdananya di Kecamatan Jati Agung. Musrenbang tersebut dalam rangka menyusun RKPD tahun 2022 digelar di Gedung Serbaguna atau GSG Sehati Desa Margorejo, Kecamatan Jati Agung pada Selasa 2 Maret 2021. Selain Bupati dan Wakil Bupati, Musrenbang itu juga dihadiri oleh para Kepala Dinas Sekabupaten Lampung Selatan, anggota DPRD Lampung Selatan Dapil 2, Forkopimcam Jati Agung, dan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Jati Agung. Dalam kesempatan itu, Nanang Ermanto menyampaikan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengucurkan anggaran pembangunan sebesar 46 miliar rupiah untuk Kecamatan Jati Agung. Sedangkan anggaran di tahun 2020 untuk Jati Agung sekitar 60 miliar rupiah. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memberikan pemahaman terhadap kepala desa, aparatur desa, dan tokoh masyarakat untuk memahami di dalam kondisi pandemi ini, anggaran keuangan pemerintah daerah saat ini sedang mengalami revolusif anggaran. Orang nomor satu di bumi kagum mufakat itu berharap agar dengan bersama-sama menjaga dan menerapkan protokol kesehatan, COVID-19 ini bisa segera berakhir dan bisa membangkitkan ekonomi bangsa, terutama di desa-desa. Kita melakukan musrenbang perdana ya, Nanang Pandu. Tadi pagi kami di Natar, yang siang harinya kami di Jati Agung, yang mana kami memberikan satu pemahaman kepada seluruh jajaran aparat kepala desa dan tokoh masyarakat desa, dan tadi kita ditemani oleh anggota parlemen Kabupaten Lampung Selatan bahwa kita mengalami suatu peristiwa dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, ini yang perlu dipahami bagaimana penyebaran COVID-19 ini sampai tingkat desa kita bisa memutus tali rantai, tidak terjadi penyebaran yang begitu masif lagi. Nah, dengan itu terus sekarang ini kita mengalami suatu persoalan kendala mengenai tentang untuk anggaran pembangunan di tingkat kecamatan sampai tingkat di desa. Nah, ini pun kita kasih satu pemahaman yang mana anggaran keuangan pemerintah daerah mengalami suatu revolusi anggaran ya, dan penyesuaian. Jadi ini yang kita kasih pemahaman kepada aparat kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Untuk jumlahnya sendiri Pak, Jati Agung? Jati Agung 46 miliar ya. Yang di 2020 dia sekitar 60-an. Nah, ini terjadi insya Allah dengan kita sama-sama menjaga protokol kesehatan ini, pulihnya ekonomi bangsa, mudah-mudahan bisa membangkitkan ekonomi lagi di daerah kita. Oke. Sementara itu, Camat Jati Agung, Joni Irsal menyampaikan ada penurunan anggaran di tahun 2020 dan tahun 2021. Dengan ini, pemerintah Kecamatan Jati Agung menjunjung tinggi apapun keputusan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Karena semua itu merupakan suatu keputusan dan kebijakan sesuai dengan edaran kementerian terkait pandemi COVID saat ini. Joni berharap apapun yang diusulkan pada tahun 2021 ini bisa terakomodir dan refokus anggaran pembangunan ini kembali lagi ke anggaran sebelumnya dan berharap COVID-19 ini dapat segera berakhir. Jadi ada penurunan dari anggaran di tahun 2020 sampai 2021. Tentunya kita selaku aparatur pemerintah paling bawah kecamatan menjunjung tinggi apapun yang diputuskan dan sudah menjadi kebijakan dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Dan kami yakin dan percaya apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan itu sesuai dengan edaran kementerian yang sudah keluar saat ini terkait COVID-19. Memang ada kebijakan refocusing anggaran sehingga membuat penurunan dari anggaran yang dikucurkan ke Kecamatan Jati Agung. Kita berdoa semoga ke depan aparatur kecamatan khususnya aparatur desa betul-betul bijak dalam melihat hal ini, karena apapun yang diputuskan pastinya sudah melalui regulasi yang jelas. Kami
atas nama pemerintah kecamatan, ada Badan Ramil, ada Kapolsek, ada semua teman-teman UPT dan Kades, berharap apapun yang kita usulkan di tahun 2022 nanti bisa terakomodir. Kemudian kita juga berdoa terkait refocusing anggaran ini akan kembali lagi ke anggaran sebelumnya, dan kita berharap bagaimana COVID-19 ini bisa betul-betul segera. Dari Lampung Selatan, Dimas Fabiansah, Dika Mistia, Saburi TV melaporkan.